Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Simak baik-baik ya videonya. Anak-anak, sekarang kita memasuki pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak, ada yang tahu hewan apa yang ada pada gambar? Ya, betul sekali. Pada gambar itu terdapat hewan bebek dan ayam. Anak-anak, ada yang tahu bagaimana cara berkembang biaknya bebek dan ayam? Bebek dan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam dan bebek memiliki banyak persamaan. Contohnya, berkaki 2, bersayap, dan juga memiliki bulu yang menutupi badan. Tetapi ayam dan bebek juga memiliki perbedaan loh. Apa itu perbedaannya? Ayam memiliki paruh yang lancip yang digunakan untuk memakan biji-bijian. Sedangkan bebek lebih lebar dan tidak lancip yang digunakan untuk memakan rumput dan serangga. Anak-anak, apa itu paruh? Paruh itu adalah mulut. Anak-anak, pada gambar terdapat daur hidup ayam. Daur hidup adalah perubahan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Coba perhatikan daur hidup pada hewan ayam, yaitu dimulai dari telur, lalu telur tersebut menetas menjadi anak ayam, lalu tumbuh besar sampai menjadi ayam dewasa. Anak-anak, ada yang tahu hewan apa yang ada pada gambar? Ya, betul sekali. Gambar ikan. Tahukah kalian bagaimana ikan berkembang biak? Anak-anak, masih ingat apa itu berkembang biak? Berkembang biak berarti bertambah banyak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Yuk kita lihat daur hidup pada ikan. Anak-anak, daur hidup pada ikan dimulai dari telur. Telur-telur ikan akan berubah menjadi larva dan tumbuh menjadi ikan kecil, ikan muda, lalu akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Anak-anak, sekarang kita akan belajar daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan darat. Anak-anak, ada berbagai hewan di sekitar kita. Ada hewan yang menguntungkan dan ada juga hewan yang merugikan. Contoh hewan yang menguntungkan adalah ayam, kambing, dan sapi. Kenapa disebut hewan yang menguntungkan? Karena selain bisa kita pelihara, kita juga bisa menikmati dagingnya. Bisa kita makan, atau kita juga bisa memakan telur ayam, dan bulu ayam itu juga bisa dibuat kemoceng. Dan masih banyak lagi hasil yang bisa kita peroleh dari hewan-hewan tersebut, seperti susu sapi.
Contoh hewan yang merugikan adalah lalat, nyamuk, dan kecoa. Kenapa disebut hewan yang merugikan? Karena hewan-hewan tersebut bisa menimbulkan penyakit untuk diri kita. Anak-anak, sekarang kita akan belajar daur hidup lalat. Daur hidup lalat dimulai dari telur. Lalat dapat bertelur di mana-mana, termasuk di makanan tempat lalat hinggap. Telur lalat menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari, larva lalat akan berubah menjadi kepompong atau pupa. Setelah beberapa hari, selanjutnya menjadi lalat dewasa. Lalat dewasa akan bertelur kembali. Anak, sekarang kita mulai pelajaran SPDP. Anak-anak, apa itu gambar dekoratif? Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa bentuk motif dengan komposisi warna yang indah. Gambar dekoratif dapat ditemukan pada karya seni rupa Nusantara dengan corak tradisional. Gambar dekoratif tersebut dapat ditemukan pada kain tradisional seperti batik dan pada guci. Ada beberapa unsur di dalam gambar dekoratif, yaitu garis, bentuk, dan warna. Garis yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Berikut adalah macam-macam garisnya. Garis horizontal, garis lengkung setengah, garis zigzag, dan garis gelombang. Anak-anak, bentuk yang digunakan dalam gambar dekoratif juga bermacam-macam. Ada bentuk persegi, ada bentuk belah ketupat, ada bentuk segitiga, ada bentuk persegi panjang, dan ada juga yang berbentuk lingkaran. Anak-anak, unsur lain dalam gambar dekoratif adalah warna. Warna terdiri atas warna primer dan warna sekunder. Warna primer adalah warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Warna sekunder adalah warna yang dihasilkan dari campuran dua warna primer. Contohnya ada pada gambar di bawah, yaitu merah dicampur dengan warna kuning menjadi orange. Kuning dicampur warna biru menjadi warna hijau, dan biru dicampur dengan warna merah menjadi warna ungu. Fungsi gambar dekoratif adalah sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Objek gambar dekoratif yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Anak-anak, sekarang kita mulai pelajaran PKN. Anak-anak, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari termasuk pengamalan Pancasila sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan gambar pohon beringin. Contoh menjaga persatuan dalam memberi atau menerima saran adalah saat teman melakukan kesalahan, ingatkan dan berikan saran dengan santun. Saat kita diingatkan karena melakukan kesalahan, ucapkan terima kasih dan perbaiki kesalahan tersebut.
Saat berdiskusi di kelas, angkat tanganmu sebelum menyampaikan saran atau pendapat. Jangan memotong pembicaraan orang yang sedang memberikan saran atau pendapat. Cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan adalah ucapkan dengan bahasa yang santun, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan, dan tidak memaksakan saran untuk diterima. Anak-anak, kita harus menghargai saran atau pendapat yang diberikan teman kita saat berdiskusi. Sebaliknya, kita juga dapat memberikan saran atau pendapat kepada teman sebagai wujud rasa sayang kita. Mari anak-anak, kita hargai perbedaan yang ada agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran di antara kita. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan materi kita tema 1 subtema 3. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.